Perkenalkan, saya Roderick Wilson Tendean dengan NIM 226-12179, dokter muda stase anestesi periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai terapi cairan. Untuk cairan tubuh, di mana komponen terbesar tunggal dari tubuh yaitu merupakan air, di mana air ini mengisi sampai sekitar 60% total massa tubuh pada laki-laki dewasa, sedangkan untuk wanita dewasa terkandung kurang lebih 50% dari total berat badan. Dan persentase komposisi cairan pada neonatus dan anak lebih besar dibandingkan pada orang-orang dewasa. Jumlah cairan tubuh juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan tingkat dari obesitas. Cairan tubuh terdistribusi antar dua kompartemen cairan utama yang dipisahkan oleh membran sel, yaitu 40% cairan intraseluler dan 20% cairan ekstraseluler. Selanjutnya, untuk proses pergerakan cairan tubuh antar kompartemen ini dapat berlangsung secara tiga proses. Proses yang pertama yaitu osmosis, di mana proses osmosis ini merupakan proses bergeraknya molekul zat terlarut melalui membran semi-permeabel, yaitu permeabel selektif dari larutan berkadar yang lebih rendah menuju ke larutan berkadar yang lebih tinggi hingga kadarnya sama. Proses yang kedua yaitu difusi, di mana difusi ini merupakan suatu proses bergeraknya molekul melalui pori-pori. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Tekanan hidrostatik pembuluh darah juga mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori tersebut. Jadi, difusi ini tergantung kepada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Proses yang terakhir yaitu pompa natrium kalium, di mana pompa natrium kalium ini merupakan proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar sel ke dalam sel. Tujuan dari pompa natrium kalium ini yaitu untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. Selanjutnya, untuk terapi cairan, pertama, untuk terapi cairan ini merupakan salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis, di mana tindakan ini seringkali merupakan langkah life-saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak, seperti kasus-kasus pada pasien diare, dehidrasi, dan shock. Adapun tujuan dari terapi-terapi cairan, yang pertama yaitu mengganti cairan yang hilang, kedua mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, ketiga untuk mencukupi kebutuhan per hari dari pasien, keempat mengatasi shock, kelima mengoreksi keadaan dehidrasi, dan yang terakhir untuk mengatasi kelainan akibat terapi-terapi lain. Selanjutnya, untuk jenis-jenis cairan, di mana cairan ini secara besar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada cairan kristaloid, dan yang kedua ada cairan koloid. Di mana cairan kristaloid ini dibagi menjadi tiga lagi. Pertama, ada isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Dan cairan koloid dibagi menjadi dua, yaitu cairan koloid alami dan koloid sintetis. Pertama, untuk cairan kristaloid isotonis, ini merupakan cairan dengan jumlah atau konsentrasi cairan yang sama dengan konsentrasi plasma.
di mana ketika memberikan kristaloid isotonis, tidak terjadi perpindahan antara cairan di dalam intravaskular dan sel, sehingga hampir tidak ada atau minimal terjadi proses osmosis. Keuntungan dari cairan kristaloid yaitu yang pertama itu murah, mudah didapatkan, mudah disimpan, bebas reaksi, dapat segera dipakai untuk mengatasi defisit volume sirkulasi, menurunkan viskositas darah, dan dapat digunakan sebagai fluid challenge test. Namun, ada beberapa efek samping yang dapat terjadi, yaitu terjadinya udim perifer dan udim paru pada jumlah pemberian yang besar. Contoh larutan kristaloid isotonis, yaitu ada ringer laktat, normal salin NaCl 0,9%, dan dextrose 5%. Selanjutnya, untuk cairan kristaloid hipotonis, ini merupakan cairan dengan konsentrasi cairan yang lebih rendah daripada konsentrasi plasma, di mana ketika cairan hipotonis diberikan, cairan akan berpindah dari intravaskular ke dalam sel. Contoh-contoh dari larutan kristaloid hipotonis yaitu ada ringer asetat dan NaCl 0,45%. Selanjutnya, untuk kristaloid hipertonis, ini merupakan cairan dengan konsentrasi yang lebih besar dibandingkan konsentrasi plasma, di mana pemberian cairan hipertonis akan menyebabkan perpindahan cairan dari dalam sel ke ruang intravaskular. Adapun beberapa efek pemberian dari kristaloid hipertonis, yaitu meningkatkan curah jantung dan memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital. Dengan efek samping, ada hipernatremia dan hiperkloremia. Contoh dari larutan kristaloid hipertonis, yaitu ada dextrose 10%, NaCl 3%, dan mannitol 20%. Selanjutnya, ada cairan koloid, di mana cairan koloid ini mengandung zat-zat yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruang intravaskular. Cairan koloid ini digunakan untuk yang pertama, resusitasi cairan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti shock hipovolemik atau hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Selanjutnya, untuk penderita dengan keadaan hipoalbuminemia berat, dan yang terakhir, pasien dengan kehilangan protein jumlah besar. Contohnya pada kasus-kasus pasien dengan luka bakar. Kerugian pada pemberian cairan koloid ini, di mana cairan koloid ini harganya yang mahal, dan dapat menimbulkan reaksi-reaksi anafilaktik. Berdasarkan jenis pembuatannya, larutan koloid ini terdiri dari yang dibagi menjadi dua, yaitu koloid alami dan koloid sintetis. Untuk koloid alami itu adalah fraksi protein plasma 5% dan albumin serta alfa globulin dan beta globulin. Untuk koloid sintetik, itu pertama ada contohnya dextran, di mana dextran ini berasal dari molekul polimer glukosa dengan jumlah yang besar. Obat ini jarang digunakan karena efek samping terkait yang meliputi gagal ginjal sekunder akibat pengendapan di dalam tubulus ginjal, gangguan fungsi platelet, dan koagulopati. Dextran ini tersedia dalam bentuk dextran 40 dan dextran 70. Selanjutnya, untuk koloid sintetik yang kedua, yaitu ada HES atau hydroxyl ethyl starch, di mana cairan koloid sintetik HES ini merupakan cairan koloid sintetik yang paling sering digunakan pada saat ini. Di mana pemberian 500 ml larutan ini pada orang normal akan dikeluarkan 46% lewat urin dalam waktu 2 hari, dan sisanya yaitu starch yang bermolekul besar sebesar 64%
akan dikeluarkan dalam waktu 8 hari. Selanjutnya ada gelatin yang merupakan bagian dari koloid sintetis yang terbuat dari gelatin. Biasanya berasal dari kolagen bovin. Larutan gelatin ini merupakan urea atau modifikasi succinylated cross-link dari kolagen sapi, dan berat molekul gelatin relatif rendah dibanding dengan koloid-koloid lain. Meskipun produk mentahnya ini bersumber dari sapi, gelatin ini dipercaya bebas dari risiko penyebaran infeksi, di mana kebanyakan gelatin ini akan diekskresi melalui ginjal dan tidak ada akumulasi pada jaringan. Efek samping pada penggunaan gelatin ini berupa dapat memicu reaksi dari hipersensitivitas. Berikut ada perbandingan dari larutan kristaloid dan koloid, yaitu pertama untuk berat molekul, kristaloid ini cenderung lebih ringan dan terdiri dari elektrolit, sedangkan koloid lebih besar dan terdiri dari elektrolit dan makromolekul. Untuk distribusi, untuk kristaloid cepat ke ekstraseluler, sedangkan untuk koloid sebagian besar menetap di intravaskular. Untuk harga, kristaloid cenderung lebih murah, sedangkan koloid lebih mahal. Untuk efek samping, kristaloid terjadi udim interstisial dan pulmonal, asidosis metabolik, serta hiperkloremia, sedangkan pada koloid mengganggu hemostasis dan reaksi anafilaksis. Penggunaan pada kristaloid berupa pada kasus-kasus dehidrasi, sedangkan untuk koloid penggunaan pada perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan, untuk kristaloid berjumlah 3 kali dari jumlah perdarahan, sedangkan koloid sama dengan jumlah perdarahan. Berikutnya untuk jenis-jenis terapi cairan ada 4, yaitu pertama ada cairan pemeliharaan, di mana cairan pemeliharaan ini bertujuan untuk mengganti kehilangan air lewat air tubuh, lewat urin, keringat, feses, dan udara. Kedua yaitu cairan pengganti, di mana untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh yang disebabkan oleh sekwestrasi atau proses patologis seperti fistel, efusi pleura, asites, dehidrasi, dan perdarahan. Selanjutnya yaitu cairan untuk tujuan khusus, di mana koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit, contohnya yaitu natrium bikarbonat 7,5% dan kalsium glukonas. Dan yang terakhir ada cairan nutrisi, di mana cairan nutrisi ini biasanya digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, dan tidak bisa makan secara peroral. Untuk terapi cairan pemeliharaan, tujuan saat memberikan cairan perawatan rutin itu adalah untuk menyediakan cukup cairan dan elektrolit untuk memenuhi insensible loss 500-1000 mili. Kedua, untuk mempertahankan status normal tubuh kompartemen cairan, dan yang terakhir memungkinkan ekskresi ginjal. Jumlah kehilangan air tubuh berbeda sesuai dengan umur. Untuk dewasa 1,5-2 mili per kilogram per jam, untuk anak 2-4 mili per kilogram per jam, bayi 4-6 mili per kilogram per jam, dan neonatus 3 mili per kilogram per jam. Contoh dari terapi cairan pemeliharaan yaitu dextrose 5% dalam ringer laktat dan dextrose 5% dalam NaCl 0,9%. Untuk terapi cairan pengganti, di mana secara umum banyak pasien yang membutuhkan cairan intravena, itu memiliki kebutuhan spesifik untuk menutupi penggantian dari defisit cairan, kehilangan cairan atau elektrolit, serta permasalahan retribusi cairan internal yang sedang berlangsung, sehingga harus dihitung untuk pemilihan cairan intravena yang optimal. Umumnya, terapi cairan intravena ini untuk penggantian, maksud saya terapi cairan intravena untuk cairan pengganti, itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekstra dari cairan dan elektrolit, seperti kebutuhan pemeliharaan, sehingga homeostasis dapat kembali dan terjaga.
Pertama, kita akan melakukan penilaian cairan dan elektrolit pasien dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, monitor klinis, dan yang selanjutnya pemeriksaan lab. Lalu selanjutnya kita akan mencari defisit, kehilangan yang sedang berlangsung, distribusi yang tidak normal, atau permasalahan kompleks lainnya. Periksa kehilangan yang sedang berlangsung dan perkirakan jumlah kehilangan cairan yang berlangsung. Contohnya pada cairan pengganti ini untuk kristaloid yaitu ada NaHCl 0,9% dan ringer laktat. Untuk koloid ada dextran 40 dan 70 serta albumin. Ini beberapa ada contoh-contoh pada cairan, yaitu pertama ada cairan isotonis, ada normal salin NaCl 0,9%. Indikasinya itu untuk pasien resusitasi cairan, diare, luka bakar, gagal ginjal akut, asidosis diabetikum. Untuk catatannya, resiko terjadinya udim paru dalam jumlah pemberian yang besar. Selanjutnya ada ringer laktat dengan indikasi dehidrasi, shock hipovolemik, shock perdarahan, asidosis metabolik, dan suplai ion bikarbonat. Dengan catatan ini hanya di metabolisme di hepar, sehingga dapat menyebabkan hiperkloremia dan asidosis metabolik akibat akumulasi dari laktat. Selanjutnya ada glukosa 5%, indikasinya itu hidrasi selama dan sesudah operasi, rumatan perioperatif, dan restriksi natrium. Di mana pemberian glukosa ini ada kontraindikasi dengan pasien-pasien yang hiperglikemi. Untuk selanjutnya ada ringer fundin, di mana indikasinya itu diberikan pada pasien yang dehidrasi isotonis, DHF, kasus brain trauma, dan shock hemoragik. Untuk KN3A dan KN3B, itu diberikan dengan indikasi rumatan cairan dan elektrolit, terutama kalium, dengan asupan oral yang terbatas. Selanjutnya, untuk cairan-cairan hipotonis, contohnya ada ringer asetat dengan indikasi dehidrasi seperti shock hipovolemik dan asidosis pada kondisi diare, DHF, luka bakar, dan shock hemoragik serta trauma. Dengan catatan dapat memperburuk dari udim cerebral. Selanjutnya yaitu ada NaCl 0,45% dengan indikasi pada pasien dengan restriksi natrium. Dengan catatan pemberian NaCl 0,45% ini rawan pada udim anasarka. Selanjutnya untuk cairan hipertonis ada glukosa 10%, indikasinya pada suplai air dan karbohidrat secara parenteral pada penderita diabetik, kanker, sepsis, dan defisiensi protein. Dengan catatan dapat menyebabkan risiko dari hiperglikemi. Selanjutnya ada NaCl 3%, indikasi untuk koreksi dari natrium. Ada selanjutnya mannitol 20%, dengan indikasi diuretik sistem pada kasus cerebral udim, dengan tujuan untuk menurunkan tekanan intrakranial. Selanjutnya ada sindrom TURP dan menurunkan TIO pada pasien-pasien glukoma. Selanjutnya ada Tridex 100, itu indikasinya pada asupan oral inadekuat, bisa contohnya pada pasien-pasien yang stroke. Ada selanjutnya anoreksia pasien dengan kanker, malnutrisi, meningitis, dan diabetik asidosis. Selanjutnya ada contoh-contoh cairan pada cairan koloid. Itu yang pertama ada plasma protein diproduksi melalui human plasma. Tipenya itu human albumin dan serum konser human albumin dengan waktu paru 4-15 hari. Indikasinya itu pertama pengganti volume, hipoproteinemia, dan hemodilusi. Yang kedua yaitu ada dextran dengan produksi lekonostok mesenteroid B512, tipenya dextran 60 atau 70 dengan waktu paru 6 jam. Indikasinya yaitu pertama ada hemodilusi dan gangguan mikrosirkulasi, contohnya pada pasien stroke. Selanjutnya yaitu ada gelatin dengan produksi hidrolisis dari kolagen binatang,
Tipenya Modifian gelatin, urealing oxylopigelatin. Waktu parunya 2-3 jam dengan indikasi substitusi volume. Dan yang cairan koloid terakhir yaitu ada starch, produksinya dari hidrolisis asam dan EO dengan tipe hidroksil etil. Waktu paruh yaitu 6 jam dengan indikasi substitusi volume dan hemodilusi. Baik, sekian presentasi materi saya mengenai terapi cairan yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada presentasi ini. Sekian, terima kasih.